Selamat datang dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Pada video kali ini kita akan menjawab apa itu Injil menurut Alkitab. Injil berasal dari bahasa Yunani, Euangelion, yang artinya adalah good news atau kabar baik. Dalam bahasa Ibrani, besorah. Injil bukanlah sebuah kitab atau tulisan, tapi sebuah nubuatan kabar baik mengenai kedatangan seorang Goel atau seorang penebus yang akan menebus kita dari dosa dan kutuk kematian. Jika Quran mengatakan bahwa Injil adalah sebuah kitab yang diberikan kepada bayi Isa, tidaklah demikian menurut kata Alkitab. Alkitab mengatakan Injil sudah ada sejak zaman Adam. Roma 1 ayat 1-3. Kita baca ya, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, yaitu Tanakh atau Perjanjian Lama. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, yaitu Mesias yang dijanjikan. Dan menurut Roh Kekudusan, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Injil bukanlah sebuah kitab, melainkan seorang pribadi. Namanya ialah Yesus Kristus. Ketika Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa, maka Allah sudah menjanjikan kabar baik bahwa akan ada salah satu dari keturunannya yang kita sebut dengan Goel atau Mesias yang akan meremukkan kuasa daripada iblis, yaitu kuasa dosa, kematian, dan kutuk sakit penyakit. Kita baca ya, ini adalah Injil yang pertama. Kejadian 3 ayat 15. Tuhan mengatakan kepada iblis atau ular itu, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan sebuah kitab, melainkan seorang pribadi, yaitu Mesias. Mengapa Tuhan memberikan kita Injil atau kabar baik, teman-teman? Karena Tuhan begitu mengasihi kita, Dia tidak mau kita terhilang. Karena ada kabar buruk. Kabar terburuk yang kita terima adalah bahwa kita semua harus mati karena dosa sejak zaman Adam. Dan yang lebih buruk daripada kematian adalah kita harus masuk ke neraka selama-lamanya dan kekal di dalamnya. Roma 5 ayat 12 mengatakan, "Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa." Roma 6 ayat 23, "Sebab upah dosa ialah maut atau kematian, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Sama seperti Maryam 71, teman-teman. Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan memberikan kita seorang Mesias, seorang penebus, yang menebus kita dari kutuk dosa dan kematian, yaitu Yesus Kristus. Jadi apa itu kabar baik atau Injil? Jika orang Kristen ditanya, 1 Korintus 15 ayat 3, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kata kitab suci, yaitu Perjanjian Lama, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kata kitab suci, atau nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Tuhan memberikan nubuatannya tentang Sang Injil atau kabar baik, yaitu Yesus. Apa tujuan dari nubuatan ini? Kita baca 1 Petrus 1 ayat 9-12. "Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu." Apa tujuan iman kita, teman-teman? Yaitu keselamatan jiwa kita. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia atau tentang Sang Mesias, Sang Injil yang diperuntukkan bagi kita. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu.
Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh yang Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil atau kabar baik ini kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi Alkitab Perjanjian Lama kita penuh dengan nubuatan, kira-kira 8.362 nubuatan, yaitu tentang siapa Mesias, bahwa dia harus dilahirkan dari keturunan Daud, dia harus dilahirkan dari seorang perawan, dia harus dilahirkan di kota Bethlehem, dan bagaimana caranya dia mati dengan cara ditusuk tangan dan kakinya. Kemudian setelah mati, Mesias ini harus bangkit pada hari yang ketiga, karena dia dijadikan korban penebus salah bagi kita. Nubuatan tersebut disampaikan secara progresif atau bertahap di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita, melalui semua para nabi. Kemudian setelah semua nubuatan itu disampaikan oleh Tuhan kepada para nabinya, maka Galatia 4 ayat 4 mengatakan, setelah genap waktunya atau in the fullness of time, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nubuatan tersebut disampaikan supaya kita tidak salah tentang siapa Mesias tersebut. Setelah genap waktunya, artinya setelah semua nubuatan dan janji mengenai Sang Injil atau janji mengenai Juru Selamat itu diberikan, maka Yesus diutus ke dalam dunia menjadi manusia, supaya kita tidak salah mengenali siapa Mesias yang asli. Jadi sekali lagi kita membuktikan bahwa Quran adalah tulisan tangan manusia dan bukan firman dari Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu tidak mungkin mengatakan Injil adalah sebuah kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih bayi. Tidak satupun orang Kristen yang percaya bahwa Yesus menulis atau mewariskan sebuah buku, apalagi ada sebuah kitab yang diberikan kepada Yesus ketika dia masih menyusu. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah kumpulan tulisan kesaksian para nabi dalam Perjanjian Lama dan kumpulan tulisan kesaksian para rasul dalam Perjanjian Baru tentang Yesus Kristus sebagai batu penjurunya atau pusat pemberitaan Injil. Ini ada di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 20. Sejak kekristenan lahir dari mulai kebangkitan Mesias yaitu gereja mula-mula sampai 200 tahun kemudian, gereja tahu bahwa tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah merupakan memoir para rasul. Gereja menyebutnya kitab memoir para rasul atau kitab ingat-ingatan para rasul tentang kehidupan Mesias. Kita baca ya, ini adalah tulisan Bapak gereja kita Justin Martyr dalam bukunya The First Apology atau Pembelaan Iman yang pertama, bab 76 halaman 64. For the apostles in the memoirs composed by them, which are called the Gospels. Jadi gereja tahu bahwa kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu merupakan tulisan para rasul yang merupakan kitab memoir atau kitab ingat-ingatan para rasul mengenai kehidupan Mesias, dan gereja mula-mula menyebutnya kitab Injil atau kitab kabar baik, yaitu berita mengenai Yesus Kristus itu sendiri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Shalom dan semoga Anda menyukai video-video dari Al Hayat Indonesia. Shalom.